Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Ada 3 ayat yang berturut-turut saling terkait yang dinasihatkan oleh para muwasih, oleh Ibnu Abbas, oleh di tafsirnya Jalalain, di tafsirnya Ibnu Katsir, di kitab Irsadul ini apa namanya Ta'at Ma'arif, bahwa perintah sholat itu tidak lepas dari perintah zakat, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Baqarah ayat 110 dikatakan bahwa aqimus shalah wa atuz zakah wa arku'u ma'araqi. Jadi perintah sholat dan zakat itu tidak bisa dilepaskan, sehingga zakat ini adalah salah satu untuk menyempurnakan sholat. Bahkan ada sebagian ulama yang katakan bahwa ya untuk diterimanya sholat itu ya bayar zakat, khususnya zakat fitrah. Kemudian perintah yang kedua adalah bersyukur kepada Allah SWT. Itu harus diikuti dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Begitu. Jadi tidak ada syukur kepada Allah tanpa kemudian mensyukuri bahwa dia telah dirawat oleh orang tua, dididik oleh orang tua. Gitu. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 43 misalnya. Wa qadara rabbuka wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah untuk kemudian taat kepada Allah SWT itu harus diikuti dengan taat kepada kedua orang tua. Sehingga kemudian tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk kemudian berdurhaka kepada orang tua, tidak diperkenankan untuk memutus tali silaturahmi kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah ayat terkait dengan perintah untuk mentaati Allah itu tidak terlepas dari mentaati Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi satu paket. Kalau kita mentaati Allah harus mentaati Rasul. Begitu. Nah, dalam ayat lain juga dikatakan bahwa Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Saya mengikuti Allah saja, ya Allah, karena ini menurutnya sudah cukup begitu. Bahwa hadis yang diriwayatkan Rasulullah tidak perlu diambil, karena Rasulullah juga manusia, itu tidak digunakan. Bahkan kita bisa terjebak dengan ajaran ingkar sunnah, ya, mengingkari sunnah. Ini situ. Yang pada awal-awal abad ke-20 digulirkan oleh seorang Yahudi, ya, orientalis dari Hungaria. Di situ mengatakan bahwa cukuplah untuk kemudian mentaati Allah, tidak untuk Rasul. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka hendaknya kemudian kita senantiasa mengikutinya, ya, baik kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bersyukur kepada Allah yang diperintahkan setiap saat, dan kita harus mensyukuri kepada orang tua kita. Ya, jangan sampai kemudian kita menggelani dan kemudian kecewa terhadap orang tua kita. Barangkali karena dia ditakdirkan keluar dari orang tua yang tidak sebagaimana dia ingatkan. Saya kira itu mungkin barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan di khutbah subuh kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.